Kalau nanti pas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan membahas mengenai manusia, sains, teknologi, dan seni. Kelompok 3 terdiri dari yang pertama Abdul Mardin, yang kedua Aulia Fitriasa, yang ketiga Cucu Ernawati, yang keempat Ida Purwati Soraya, yang kelima Novia Nur Karimah, yang keenam Raharto, yang ketujuh Siva Al-Mudalifa. Nah, manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya. Sains menurut Medawar itu pada tahun 1984, sains dari istilah Inggris science yang berasal dari kata science. Kata dasar yang diambil dari kata scientia yang berarti cloud atau ilmu. Tetapi tidak semua ilmu itu boleh dianggap sains. Yang dimaksud ilmu sains adalah ilmu yang dapat diuji, dihasilkan dari pengamatan yang sesungguhnya, kebenarannya yang dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata, sehingga pengetahuan yang dipedomani tersebut boleh dipercayai melalui eksperimen secara teori. Teknologi. Istilah teknologi berasal dari kata tekno dan logika. Kata Yunani kuno tekne berarti seni kerajinan. Dari tekne kemudian lahirlah teknikos yang berarti seorang yang memiliki keterampilan tertentu. Dengan berkembangnya keterampilan seseorang yang menjadi semakin tetap karena menunjukkan suatu pola, langkah, dan metode yang pasti. Keterampilan itu lalu menjadi teknik. Istilah teknologi berasal dari tekne atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi secara harfiah teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Ya, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan kita, Abdul Mardin, silakan. Suaranya, Kang. Maaf, saya ulang. Macam-macam teknologi. Teknologi tradisional, teknologi ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Bersifat padat karya atau banyak menyerap tenaga kerja, menggunakan keterampilan setempat, menggunakan alat setempat, menggunakan bahan setempat, berdasarkan kebiasaan atau pengamatan. Teknologi media. Jenis teknologi media ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Padat karya dapat dikerjakan oleh keterampilan setempat, menggunakan alat setempat berdasarkan alat penelitian. Yang terakhir, teknologi modern. Jenis teknologi modern ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Padat modal, mekanis elektris, menggunakan bahan impor berdasarkan penelitian mutakhir dan lain-lain. Selanjutnya. Komponen teknologi terdiri dua ya.
Hardware aspek meliputi peralatan yang memberikan bentuk pola teknologi sebagai objek fisikal atau material. Hardware aspek meliputi sumber informasi yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal peralatan fisik atau material tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh Teh Aulia. Ya, terima kasih. Di sini ada contoh-contoh teknologi. Yang pertama, bioteknologi, yaitu suatu teknologi yang mampu memanipulasi proses alami secara dramatis, misal cloning pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua ada teknologi komunikasi, yaitu suatu sistem yang memungkinkan kita dapat berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun, tidak terbatas pada tempat, jarak, dan waktu. Misal internet, handphone, wireless, dan lain-lain. Yang ketiga ada teknologi informasi, yaitu suatu sistem yang memudahkan kita untuk memperoleh berbagai macam info yang dibutuhkan secara praktis dan dalam waktu yang relatif singkat, misal internet dan TV. Selanjutnya, ada dampak positif dari teknologi. Yang pertama, layanan untuk mengakses berbagai informasi terbaru dan akurat akan lebih cepat didapat. Yang kedua, layanan untuk berkomunikasi yang jaraknya sangat jauh dengan mudah dilakukan hanya melalui handphone. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi menjadi semakin tinggi. Yang keempat, terjadi proses industrialisasi yang mempermudahkan pengolahan. Yang kelima, produktivitas dunia industri semakin meningkat sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Yang keenam, sistem pembelajaran menjadi lebih mudah. Yang ketujuh, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dan yang terakhir, timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Dapat diramalkan, kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Cucu Ernawati. Baik, terima kasih Teh Aulia. Selanjutnya, dampak negatif dari teknologi itu sendiri, yaitu yang pertama, penyalahgunaan informasi di internet oleh pihak tertentu dan untuk tujuan tertentu. Yang kedua, terjadinya pengangguran bagi yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, SDM yang kualifikasinya rendah serta sarana permodalan yang tidak memadai menjadi masalah sosial tersendiri yang perlu penanganan kebijakan politik untuk bisa mengakomodasi semua komponen bangsa. Yang keempat, perilaku konsumtif manusia yang semakin menjadi-jadi. Yang kelima, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Dan yang keenam, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat. Next. Nah, kemudian yang kedua kita akan bahas tentang seni. Menurut bahasa, seni berarti indah, tetapi menurut istilah, seni merupakan suatu manifestasi dan pancaran rasa keindahan, pemikiran, kesenangan yang lahir dari dalam diri seseorang untuk menghasilkan suatu aktiviti. Wujud dari lahirnya suatu karya seni adalah hasil dari ide-ide para seniman yang berlandaskan daya imajinasi, pengetahuan, pendidikan, dan inspirasi, serta tenaga seniman itu sendiri. Karya seni dapat dituangkan dalam bentuk garis, warna, gerak, bunyi, kata-kata, bahasa, dan rupa, bentuk yang bersifat kreatif dan imajinatif dari suatu kemahiran. Namun di zaman sekarang ini, kita sering melihat ketidaksenonohan mengenai suatu karya yang lahir dari diri seseorang dan diatasnamakan sebagai satu karya seni. Next. Fungsi seni ada 4. Yang pertama adalah fungsi komersial. Karya seni yang esensi penciptaannya berorientasi pada upaya bisnis, sehingga tetap memprioritaskan pada segi hiburannya. Contoh karya seni yang seperti ini di antara lain dapat berupa musik, lukisan, film, tari, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi ritual. Karya seni yang esensi penciptaannya lebih mengutamakan untuk kepentingan yang dianggap sakral atau ritual. Yang ketiga, fungsi individual.
karya seni yang esensi penciptaannya berorientasi untuk memenuhi asas manfaat dan kepuasan pada kepentingan pribadi atau privasi. Contoh hasil karya seni semacam ini dapat beragam tergantung dari kepentingan pribadi-pribadi yang bersangkutan. Misalnya, karya sastra pada zaman dulu sering kali dibuat atas pesanan kerajaan, sehingga memiliki nilai pemitosan terhadap tokoh raja. Yang keempat, fungsi sosial. Karya seni yang esensi penciptaannya lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga banyak melontarkan pandangan-pandangannya yang bernilai sosial atau kritik sosial. Contohnya, karya sastra, film, musik, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain, yaitu Taida. Silakan Taida. Ya, terima kasih Teh. Selanjutnya adalah prinsip seni. Di sini prinsip seni ada 5. Yang pertama, adanya kesatuan atau unity. Adanya keselarasan atau harmoni. Adanya keseimbangan atau balance. Lalu selanjutnya adalah irama atau ritme, dan yang terakhir adalah empasisi atau dominasi. Next. Pengaruh sains, teknologi, dan seni bagi kehidupan manusia. Di sini ada 2 pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh positif. Pengaruh positif sendiri di sini ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia secara individu maupun kelompok terhadap perkembangan ekonomi, politik, militer, dan pemikiran-pemikiran dalam bidang sosial budaya. Yang kedua adalah pemanfaatan sains, teknologi, dan seni secara tepat dapat lebih mempermudah proses pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Dan yang terakhir adalah sains, teknologi, dan seni dapat memberikan suatu inspirasi tentang perkembangan suatu kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah pengaruh negatifnya. Sains, teknologi, dan seni telah melunturkan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan tata krama sosial yang selama ini menjadi ciri khas dan kebanggaan. Serta yang terakhir, pemanfaatan dari sains, teknologi, dan seni seringkali menimbulkan masalah baru dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal kerusakan lingkungan, mental, dan budaya bangsa, seperti menipisnya ozon, terjadinya polusi udara, air, dan tanah, terjadinya pemanasan global, rusaknya ekosistem laut, dan pergaulan bebas, dan seks dan penyakit moral. Selanjutnya. Makna sains, teknologi, dan seni. Dampak dari perkembangan iptek tersebut memang perlu kita akui telah banyak mendatangkan kemakmuran di bidang materi bagi kehidupan manusia. Berbagai cabang ilmu pengetahuan alam dan teknologi telah berkembang dengan pesat, sehingga banyak menimbulkan cabang ilmu pengetahuan baru yang antara lain meliputi teknik modern, teknik hutan, teknik gedung, teknologi transportasi, dan lain-lain. Cabang-cabang ilmu pengetahuan baru tersebut telah menghasilkan berbagai temuan, antara lain 1. Penggunaan teknik nuklir. Orang dapat membuat reaktor nuklir yang dapat menghasilkan zat-zat radioaktif. Zat-zat ini dapat dimanfaatkan untuk maksud damai, misalnya untuk keperluan bidang kesehatan, sinar rentgen, di bidang pertanian untuk memperbaiki bibit untuk mendapatkan energi tinggi. Dan yang kedua adalah penggunaan teknologi hutan. Seperti kita ketahui, hutan mempunyai banyak fungsi seperti untuk industri kayu lapis atau bahan bangunan, produk keras, dan berfungsi pula untuk tempat penyimpanan air, objek pariwisata, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Novia Nurkarima. Baik, terima kasih Teh Ida. Manusia sebagai subjek dan objek iptek. Manusia sebagai subjek selalu melakukan penelitian dan percobaan dalam bidang sains dan menggunakan teknologi dan seni yang maju untuk memperoleh penemuan-penemuan baru untuk mengubah dunia. Dengan ilmu dan teknologi, tumbuhlah sebagai industri yang hasilnya dapat memanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain
pertama mampu menciptakan alat pertanian yang maju seperti traktor, alat pemotong dan penanam, alat pengolah hasil pertanian dan alat penyemprot hama. Dengan alat-alat tersebut diharapkan manusia dapat menggunakan waktu dan tenaga lebih efektif dan efisien. Yang kedua, dengan hasilnya manusia menciptakan alat-alat operasi mutakhir, bermacam-macam obat, penggunaan benda radioaktif untuk pengobatan dan mendiagnosis berbagai penyakit, sehingga berbagai penyakit dapat dengan segera disembuhkan dan dapat menurunkan angka kematian dan mortalitas. Contoh obat yang mengandung unsur radioaktif adalah isoniazid yang mengandung si radioaktif sangat efektif dan menyembuhkan penyakit TBC. Yang ketiga, manusia telah membuat televisi, radio, telepon yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan cepat. Dalam waktu yang singkat, manusia dapat memperoleh informasi dari daerah yang sangat jauh, sehingga penggunaan waktu sangat efisien. Yang keempat, manusia telah mampu menciptakan alat atau persenjataan yang sangat canggih, sehingga dapat mempertahankan keamanan wilayah dengan baik. Selanjutnya, dampak penyalahgunaan iptek terhadap kehidupan manusia. Pertama, perubahan di bidang intelektual, masyarakat meninggalkan kebiasaan lama atau kepercayaan tradisional. Mereka mulai mengambil kebiasaan serta kepercayaan baru, setidaknya mereka telah melakukan reaktualisasi. Yang kedua, perubahan dalam organisasi sosial yang mengaruh pada kehidupan politik. Yang ketiga, perubahan dan benturan-benturan terhadap tata nilai dan tata lingkungannya. Yang keempat, perubahan di bidang industri dan kemampuan di medan perang. Selanjutnya, problematika iptek di Indonesia. Satu, rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global. Dua, rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi. Yang ketiga, belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat. Yang keempat, masih terbatasnya sumber daya iptek yang tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan kesenjangan pendidikan di bidang iptek. Yang kelima, lemahnya sinergi kebijakan iptek sehingga kegiatan iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Yang keenam, masih lemahnya peran iptek dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Yang ketujuh, belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Syifa. Suaranya sih, Pak. Akibatnya, bila bangsa Indonesia tidak mampu mengoptimalkan kemampuan sains dan teknologi dan seni, akan tertinggal jauh dengan bangsa lain, hanya memiliki teori-teori lama yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, hanya memiliki penemuan lama, tidak mampu menemukan penemuan baru, menurunnya kreativitas anak bangsa. Selanjutnya, upaya bangsa Indonesia dalam mengoptimalkan sains, teknologi, dan seni. Dari bidang sains, menggunakan sains dengan baik dan benar, tidak menggunakan secara berlebihan, menggunakan untuk hal-hal yang penting dan positif, tidak untuk merusak lingkungan, menciptakan ide-ide baru untuk mengatasi perubahan dalam masyarakat. Teknologi, tidak menggunakan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Teknologi digunakan untuk hal-hal yang positif yang bisa membantu membangun bangsa. Dari bidang seninya,
terus melestarikan seni yang berkembang dalam masyarakat, tidak melupakan seni dan budaya yang berkembang. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.